Halo, nama saya Merisaya Pramesti. Di sini saya akan memaparkan mengenai kegagalan investasi di Demas Dago pada mata kuliah Analisis Ekonomi Konstruksi. Baik, kita memasuki bagian pendahuluan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa proyek properti di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat yang dipicu oleh urbanisasi yang terus meningkat serta tingginya kebutuhan akan hunian, khususnya di kota-kota besar. Namun, meskipun potensi pasar yang besar, sektor ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kendala regulasi tata ruang, keterbatasan lahan, serta isu-isu lingkungan yang terkait. Di sisi lain, mempelajari kegagalan investasi dalam sektor properti juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Dengan memahami kegagalan yang pernah terjadi, kita dapat mengidentifikasi berbagai risiko dan kesalahan yang sering terjadi, seperti pelanggaran yang ada di Demas Dago ini. Berikut adalah informasi proyek dari Demas Dago. Demas Dago direncanakan sebagai hunian apartemen dan hotel dengan target pasar kalangan menengah ke atas, wisatawan, dan investor properti. Untuk lokasinya berada di Jalan Insinyur Haji Juanda Dago, Kota Bandung, dengan perkiraan nilai investasi 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Berikut adalah alasan utama dari kegagalan Demak Dago ini. Di antaranya ialah faktor perizinan. Jadi sebenarnya Demas ini itu sudah mendapatkan izin mendirikan bangunan atau IMB di bulan Mei tahun 2013. Namun di September 2013 IMB tersebut dicabut oleh pemerintah setempat karena masalah lingkungan dan tata ruang dan tidak adanya rekomendasi gubernur yang disebabkan oleh lokasinya berada di kawasan Bandung Utara yang merupakan daerah resapan air yang rentan terjadinya longsor serta menyalahi aturan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah yang mana Demak ini berada di kawasan hijau yang tidak boleh dibangun di bangunan. Hal tersebut membuat sertifikat layak fungsi atau SLF tidak dapat dikeluarkan sehingga mengakibatkan dampak kerugian berupa kerugian dari sisi ekonomi berupa rugi hingga ratusan miliar bagi pengembang maupun investor serta penurunan kepercayaan terhadap properti di kawasan Bandung Utara ini. Lalu dari segi sosial, pastinya calon pembeli juga dirugikan dan protes masyarakat pun muncul akibat pelanggaran aturan tata ruang ini. Lalu di segi lingkungan dapat menyebabkan kerusakan zona resapan air yang meningkatkan risiko banjir, erosi, dan berkurangnya area hijau. Dampak dari hukum pun juga ada. Dengan adanya kasus ini, itu mencerminkan bahwa lemahnya pengawasan regulasi dari pemerintah yang menciptakan pandangan buruk bagi pengembang properti di kawasan yang memang sensitif seperti KBU ini. Lalu, langkah apa yang diambil pemerintah atau pengembang untuk menyelesaikan masalah? Di sini saya melakukan sedikit interview bersama rekan saya dari DPUPR. Untuk langkah pemerintah yang telah dilakukan ialah pencabutan IMB seperti yang disebutkan di awal tadi bahwa di September 2013 IMB memang sudah dicabut, namun proyek tetap dijalankan oleh Demak sendiri. Kemudian perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat di kawasan Bandung Utara. Jangan sampai nanti ada proyek lagi yang sama seperti Demak ini. Lalu penundaan operasional berupa pemerintah tidak mengeluarkan sertifikat layak fungsi di Demak ini, walaupun Demak ini pernah mau dipakai untuk isolasi mandiri pada saat pandemi COVID-19. Kemudian untuk langkah pengembang yang telah dilakukan yaitu berupa pengajuan kembali perizinan dan negosiasi dengan pemerintah. Namun ya karena memang menyalahi aturan yang ada, izin tersebut tetap tidak dapat dikeluarkan. Lalu apa sih pembelajaran yang bisa dipetik dari kasus ini? Dari diskusi saya dan rekan saya, kami menitiki
5 poin utama diantaranya ialah kepatuhan terhadap regulasi yang sangat penting, kemudian konsultasi dengan pemerintah sejak awal. Jadi ketika kita mau berinvestasi properti, itu kita harus memastikan bahwa uh, minimal tanah yang kita beli itu tidak berada di kawasan bangunan hijau yang tidak boleh dibangun di bangunan, atau kita juga uh, perlu mengecek ini akan ada masalah di kedepannya atau enggak, dan apakah dapat diselesaikan uh, di kedepannya atau enggak. Kemudian pentingnya studi lingkungan. Kita ketahui bersama pastinya setiap pembangunan proyek itu pasti memberikan dampak lingkungan, tapi kita harus memikirkan juga bagaimana caranya dampak lingkungan itu tidak signifikan terhadap daerah lingkungan sekitar juga. Jangan sampai seperti Demak ini yang memang membangun kawasannya itu di daerah resapan. Ini kan memberikan dampak lingkungan yang sangat signifikan. Lalu diperlukan juga keterbukaan informasi antara pengembang dan pemangku regulasi seperti yang disebutkan di awal tadi. Ketika kita mau membangun properti ya kita harus memastikan ini di kedepannya bakal ada masalah enggak, dan kalau misalnya nanti terjadi masalah itu bisa diselesaikan bersama atau enggak. Lalu pengawasan pemerintah yang ketat juga diperlukan. Memang pemerintah di sini itu telah melakukan tindakan yang benar, yaitu mencabut IMB-nya. Tapi dengan mencabut IMB itu tidak dapat menghentikan proyek Demas ini. Harusnya pemerintah itu ya memang dia mencabut IMB, tapi juga memastikan bahwa ini proyeknya nggak jalan. Baik, saya rasa itu saja pemaparan saya mengenai Demas Dago ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.